kuasa. Masuk dewan Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tunduk menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tunduk menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus,
namamu kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan, dengan hati kami yang tulus, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Ajari Tuhan supaya kami menyembah Engkau dengan hati yang tulus, dengan rendah hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih hidup. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bernafas. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat memuji menyembah Engkau dalam ibadah saat ini Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau Yesus kami binasa. Tanpa Engkau Yesus kami tidak selamat. Tanpa Engkau Yesus hidup kami sesat, jalan kami sesat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus.
Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bahkan Engkau Tuhan yang menciptakan umat manusia segambar, sedemut, serupa seperti Engkau Tuhan. Supaya kami ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kami layak diselamatkan oleh karena iman kami Tuhan. Percaya akan Engkau Tuhan, Yesus Kristus yang kami kenal. Terima kasih Bapa, Engkau urapi untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang pimpin ibadah untuk WL, untuk kami sekalian Tuhan. Yang hadir pada saat ini dan yang belum hadir pada saat ini. Dan juga yang bersama-sama ibadah online dimanapun kami ini ada. Diurapi firman Tuhan dan disertai Tuhan di dalam ibadah raya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ibadah pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Ya, pada saat ini kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita beri salam kanan kiri, kita beri senyum untuk saudara-saudara kita, dan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Ya senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. 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 kurang sukacita. Haleluya. Kita beri kemuliaan Haleluya. Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senang hadirkan dengan sukacita. Yang mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Masih kurang Haleluya. kita harus bertepuk tangan. Amin. Tuhan. Haleluya. Sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Karena Tuhan memberi kesehatan untuk setiap kita, makanya kita harus sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Besar.
Haleluya. Berkumpul di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita Haleluya. bersama-sama karena kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan itu mengasihimu. mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan Yesus dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saatnya kita Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seringkali ku datang Tuhan, Amin Tuhan. hanya Karena sejuta keluhan, seringkali ku lupa Tuhan. Harusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus. Karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karyamu mengasihi Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hati
hatiku dengan hasrat yang tulus. Aku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karyamu. Mengasihimu Yesus, dengan genap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karyamu. Mengasihimu Yesus, dengan genap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena aku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh karenamu. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Kidung pujian yang sudah kami sekalian naikkan, Bapak, mengingatkan kami, seringkali kami berdoa oleh karena kami mau keinginan-keinginan kami ini terpenuhi. Bahkan jujur saja Tuhan, keinginan-keinginan daging untuk memenuhi kebutuhan, keperluan, bahkan untuk diri kami sendiri Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu itu tidak baik, bahkan itu tidak berkenan. Ampuni Tuhan. Melalui kidung pujian ini membawa kami, menjembatani kami, untuk kami siap betul-betul menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya di saat kami ini berdoa, di saat kami ini memohon kepada Tuhan, bukan karena keinginan kami, bukan karena untuk memenuhi hasrat daging kami, tetapi oleh karena Engkau Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga diingatkan dengan lagu ini Tuhan. Seringkali kami berdoa supaya kami ini tidak dicela. Kami ini datang kepada Tuhan. Kami ini membawa keluhan demi keluhan. Bahkan kami berdoa supaya kami sembuh dari penyakit kami. Supaya lepas apa yang kami hadapi ini, mendapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi ini semua sebetulnya hadiah dari Tuhan. Mestinya tidak kami kedepankan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa oleh karena Tuhan. Kami berdoa oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami dapat mengenal Tuhan. Kami dapat mengenal Yesus. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang benar. Bahkan di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat menyelamatkanku, yang dapat menyelamatkan manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Di luarnya, di luar nama itu tidak ada yang selamat.
Tidak ada yang diselamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa. Kami mau berdoa. Dan apapun yang kami mau lakukan di dalam nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sebentar kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kami ini memiliki iman. Kami memiliki kepercayaan. Biarlah kami memiliki iman yang betul-betul benar. Tidak palsu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan benih ilahi yang dari surga. Supaya yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan saja. Dan setiap kami, khususnya yang ada di tempat ini, diurapi oleh firman Tuhan. Dan dimanapun kami sekalian yang menyaksikan, yang bersama-sama ibadah live streaming ini, ibadah raya pada saat ini, dimanapun berada, juga diurapi dengan firman Tuhan. Dan akhirnya hidup kudus, hidup benar, dibenarkan oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan. Yang membenarkan Tuhan, bukan manusia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam. Kita gelap-gelapan tidak apa-apa karena sebetulnya udah 2 bulan ini, 3 bulan ini ya kita ada gangguan listrik. Sudah ganti NCB dan meteran sudah 2 kali. Ya ini berulang lagi seperti seperti 3 minggu yang lalu, tetapi tidak mengurangi kita untuk kita ini tetap semangat memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah raya di tempat ini, ya. Dan untuk kita sekalian dimanapun berada, ya, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan kita bersama-sama. Tema pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ya, kita sebagai umat Kristiani harus memiliki iman. Ya, iman itu adalah dasar. Kalau di dalam kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 11, suatu dasar yang tidak kelihatan, ya. Tetapi dasar iman itu tidak iman menurut pikiran kita, tidak menurut bapak kita, bukan menurut pembimbing kita, tetapi menurut kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menyalurkan iman itu, sumbernya harus firman Tuhan. Sumbernya harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada nubuatan para nabi, ada penggenapan para nabi. Ya. Ada keselamatan di situ. Di saat kita terima kasih karunia Allah itu. Amin. Puji nama Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah iman Bapak Ibu Saudara dan saya ini sudah benar? Sekali lagi saya sampaikan, sudahkah iman Bapak Ibu Saudara dan saya ini sudah benar? Haleluya. Dan kita berdoa. Kalau dasarnya firman Tuhan, ya, yaitu Yesus Kristus yang sekian ribu tahun yang lalu berubah menjadi daging, menjadi manusia, disebut Yesus Kristus. Akhirnya di dalam perjalanan hidupnya, di dalam sejarah dicatat, ya, 33 tahun hidup di muka bumi ini, bahkan selama 3,5 tahun melayani, akhirnya menggenapi firman-Nya, bahkan dianiaya, diludahi, bahkan akhirnya betul-betul mati di kayu salib. Kalau keyakinan lain, ya, Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, tetapi diserupakan seperti wajahnya, biar itu
menurut keyakinan yang lain. Tapi menurut keyakinan Kristiani, yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Yang disalib itu adalah firman Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Ada di dalam sini Bapak Ibu Saudara. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Sudahkah iman Bapak Ibu Saudara seperti yang saya sampaikan tadi yang benar? Saya berdoa kita sekalian mengimani Kristiani, ya, mengimani Yesus Kristus dengan cara yang benar. Ya, karena ada orang mengaku Kristen tetapi juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Juga ada mengaku Kristen Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengaku Kristen, ya, juga ya melalui pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan juga ada. Tetapi pada siang hari ini saya mau sampaikan imanmu harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya banyak sekali referensi kebenaran firman Tuhan di sini, tetapi saya mau ajak kita belajar khusus di dalam kitab Roma. Surat Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Ya, surat Roma ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Ya. Ya. Ada center enggak ya? Ayat kecil-kecil ya ini. Ya, Roma pasal 4 ayatnya yang ke-8. Enggak ada ya. Pinjam HP-nya dikasih center di sini. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, karena ini kita dengan gelap-gelapan tetapi tidak mengurangi kita untuk kita boleh tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Nanti ya paling tidak saya tidak membahas secara spesifik, secara berurut-urutan, tapi kita belajar ya ada 2 contoh ya. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan tetapi betul-betul benar. Ya. Itu ya, karena sudah ketemu semua. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Kita baca, kita keluarkan ya. Suara kita ya. 3, 2, 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ulangi sekali lagi ayatnya yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Ayatnya yang ke-6 kita baca sekali lagi. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perkataannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa percaya kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat relevan, yang sudah ditulis beberapa ribu tahun yang lalu, kekasih-kekasih Tuhan. Rasul Paulus menulis
di dalam surat Roma ini, kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, sebelum saya sampaikan untuk kelanjutannya, salah satu surat saya sampaikan surat Paulus ini, karena di dalam perjanjian baru Rasul Paulus menulis ada 13 sampai dengan 14 kitab kekasih-kekasih Allah. Sangat luar biasa. Ya. Kitab perjanjian baru ada kurang lebih sekitar 27 kitab. Tetapi Rasul Paulus tulis sekitar 13 sampai 14 kitab. Salah satunya surat Roma ini, kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum saya sampaikan selanjutnya, mau saya sampaikan bahwa ada sejarah historis kenapa Rasul Paulus ini menulis surat untuk jemaat yang ada di Roma, kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayatnya 1. Minta tolong Bu Petrus bacakan. Pasal 1 ayat 1. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Ya, Yesus, ya. yang dipanggil menjadi rasul, Yang dipanggil menjadi apa? Menjadi rasul. Lalu dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, terdeteksi, ya, terdeteksi, teridentifikasi identitas Paulus, identitas kerasulan Paulus, kekasih-kekasih Tuhan, oleh jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja mula-mula pada waktu itu, kekasih-kekasih Allah. Karena pada waktu itu banyak pengajar-pengajar sesat, banyak pengajar-pengajar palsu, banyak pengajar-pengajar Kristen mula-mula, tetapi tidak percaya bahwa Rasul Paulus itu sebagai rasul. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, kita turut bangga. Kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat terbuka. Memberi pemahaman, memberi pengetahuan, menginspirasi, bahkan mengurapi setiap kita untuk dapat percaya bahwa tulisan yang tertulis ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, ini sejarah Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa terpisahkan. Ya, untuk menghambat, untuk menolak, bahkan tidak mengakui Rasul Paulus sekalipun, bahkan sampai saat ini pun ada Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita kasih tahu. Ini perlu kita pahami bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Bahkan sejarah selanjutnya, surat Roma ini ditunjukkan kepada, diperuntukkan kepada siapa? Kepada pengikut-pengikut jalan Tuhan, kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang tetap percaya kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkanmu, yang dapat menyelamatkanku, yang dapat menyelamatkan manusia yang hidup di dunia ini, atau bahkan yang mati sekalipun Bapak Ibu Saudara. Ini sejarah Bapak Ibu Saudara. Ditunjukkan. Bahkan terkhusus untuk orang Yahudi dan juga Bapak Ibu Saudara, orang di luar Yahudi. Buktinya di mana Bapak Ibu Saudara? Buktinya kalau ada di Yahudi, ya ayatnya yang ke-7. Gak usah dibaca. Roma 1 ayatnya yang ke-7. Di luar Yahudi Bapak Ibu Saudara, di Roma 1 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, teridentifikasi bahwa betul-betul Rasul Paulus ini adalah
rasul utus yang diutus oleh Allah secara langsung, Bapak Ibu Saudara. Karena Rasul Paulus seorang Farisi. Ya. Ini seorang Farisi, Bapak Ibu Saudara, bukan orang bodoh. Ya. Bukan orang tolol. Bukan orang yang tidak mengetahui kitab, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ini adalah ahli kitab. Sanhedrin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia memiliki mandat, memiliki surat untuk boleh menangkap, boleh menganiaya, bahkan untuk boleh menghukum, bahkan boleh diizinkan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat percaya kepada Yesus, tetapi di saat ditangkap oleh Tuhan, penghujat, penganiaya, pengutuk, bahkan penangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipakai oleh Tuhan secara dasar. Itu perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya mau saya sampaikan latar belakang ini, Bapak Ibu Saudara. Surat Roma ini ditulis di dalam jemaat mula-mula di tahun 57 Masehi, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, mohon maaf kalau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, sejarah ini perlu kita sampaikan karena ini kelanjutan di mana supaya kita ini bisa memahami, supaya kita ini bisa mengerti keimanan kita dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah, tidak ngawur, tidak membabi buta, gitu kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Ya, latar belakang kitab Roma ini ditulis, sekali lagi mau saya sampaikan. Ya, teridentifikasi bahwa identitas Rasul Paulus itu sebagai rasul, Bapak Ibu Saudara. Oleh siapa? Oleh gereja mula-mula. Dan selanjutnya, surat di Roma ini ditunjukkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang Yahudi ataupun non-Yahudi yang tinggal di Roma pada waktu itu. Ya, karena Roma pada waktu itu ya metropolitan, ya, kosmopolitan, bahkan banyak bangsa-bangsa, suku-suku ada di situ, ya. Pusat perekonomian di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya, ya, ditulis di tahun 57 Masehi, di awal jemaat-jemaat Tuhan atau gereja Tuhan berdiri, kekasih-kekasih Tuhan. Dan selanjutnya mau saya sampaikan, tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Surat Roma ini. Surat Roma ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Rasul Paulus baru pertama kali itu dia mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Biasanya hanya mendengar dari katanya orang. Dia hanya tahu katanya si A si B. Tetapi di dalam tulisannya ini betul-betul ya Rasul Paulus memperkenalkan diri ya kepada jemaat Tuhan. Itu bisa diketahui di dalam Roma pasal 1 ayat 11 sampai 15. Dan kita bisa ketahui, Bapak Ibu Saudara, di pasalnya 15 ayatnya 22 sampai dengan 24. Dan selanjutnya surat Roma ini memiliki tujuan, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk menyampaikan Injil ya dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita boleh lihat dari pasal 1, 2, 3 sampai selesai, Bapak Ibu Saudara. Topik-topik yang ada di judul-judul yang ada di tema-tema yang ada di dalam surat Roma ini. Tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang dosa. Tentang apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Tentang pembenaran oleh iman. Lalu tentang apa lagi? Tentang keselamatan. Lalu tentang apa lagi? Tentang hukum Taurat. Lalu tentang apa lagi? Tentang hubungan antara orang Yahudi dan orang luar Yahudi. Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
pada saat ini mau saya sampaikan topik yang mengenai pembenaran oleh karena iman. Ya. Kita memiliki iman. Jangan sampai hanya kita ataupun orang yang membenarkan kita kalau kita ini memiliki iman. Tetapi biarlah firman Tuhan melalui kita ini percaya kepada Yesus Kristus, kita ini dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki iman, Bapak Ibu Saudara, dan kita belajar seperti ayat yang sudah kita baca tadi, seperti Abraham dibenarkan. Coba baca lagi di ayatnya yang ke berapa, Bu Petrus? Pasal 4 ayatnya yang ke berapa tadi? Pasal 4 ayatnya yang ketiga, Bu Petrus. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ya, Lalu percayalah Abraham. lalu percayalah Abraham. Lalu percayalah Abraham. Apa? Abraham Ya. kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Perhatikan. memperhitungkan hal itu kepadanya Dan- sebagai kebenaran. Dan Tuhan apa? Memperhitungkan hal itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di saat Abraham percaya, di saat Abraham melakukan, diperhitungkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ini tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang di mana janji Tuhan. Abraham dijanjikan oleh Tuhan memiliki keturunan seperti bintang yang ada di langit. Seperti pasir yang ada di mana? Yang ada di lautan. Tetapi Abraham apa yang dilakukan oleh Abraham, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum ayat ini? Yang dilakukan Abraham, dia mengikuti daging. Dia takut sama istrinya yang namanya Sarai. Ya, kira-kira begini. Kang Masku yang paling ganteng Dewi, kira-kira seperti itu ya. Kita kan sudah tua. Ya. Aku kan sudah tua, kira-kira seperti itu. Ya, Sarai bilang begitu. Sudah tidak bisa memberi keturunan lagi. Bagaimana kalau bundik kita? Bagaimana kalau hamba kita yang masih muda itu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Abraham nurut. Akhirnya lahir salah satu yang sampai saat ini ada di muka bumi ini. Ya, tapi tidak berkenan. Tetapi di ayatnya kita nggak bahas yang itu. Tetapi di saat ini ada nat dikatakan dia percaya, dia melakukan. Di saat dia percaya kepada Tuhan, dia mau melakukan, dia percaya melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan. Akhirnya Sarai dapat apa? Dapat mengandung. Dapat apa? Melahirkan seorang anak yang namanya diberi nama siapa? Ishak, Bapak Ibu Saudara. Anak janji, Bapak Ibu Saudara. Yang satu anak daging, yang satu anak keinginan, yang satu anak yang tidak sabaran, Bapak Ibu Saudara. Terjadi Bapak Ibu Saudara, keturunannya sampai saat ini tidak sabaran. Kalau nggak bawa pentung, bawa apa? Pak Heru Hartoto. Bawa apa Pak Tok? Bawa pedang. Tak potong kamu. Kekerasan adanya. Fakta. Ini kebenaran Bapak Saudara. Ini perlu kita bagikan. Ini kelanjutan dari kita belajar firman Tuhan. Ya. Yang sudah kita dapat pada waktu kita ini kata kesaksi ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Di saat percaya, melakukan firman Tuhan itu tadi katakan apa? Tuhan memperhitungkan. Coba Pak Heru Hartoto, contoh saja Yosua. Ikut kerja Pak Heru Hartoto. 1 minggu, 2 minggu, pas-pasan. Contoh ya Pak ya. Paling tidak ya yang masuk mungkin hanya pas-pasan buat operasional saja. Mungkin hanya diberi uang makan. Tapi kalau melihat Yosua setia untuk bekerja. Suatu ketika ada apa namanya? Ada pekerjaan ataupun ada pasien atau ada
ada mobil yang perlu dikerjakan segera, tapi tidak hanya 1, 2, 3 dan bisa dikerjakan dengan baik. Dan Pak Heru Hartoto akhirnya punya harta ataupun uang yang banyak. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan untuk Yosua Pak Heru Hartoto? Dikasih bonus. Tapi mungkin bisa karyawannya tidak hanya 1. Mungkin yang lain tidak kuat. Yang lain berarti tidak mendapat bonus. Nah, bonus itu diperhitungkan. Bocah iki cuman itu uang makan tok wingi-wingi. Ya, sampai tangannya jendol, sampai abu gede kecepet apa dongkrak. Kira-kira kan seperti itu. Betul tidak Pak Heru Hartoto? Diperhitungkan, lalu diberi hadiah oleh Pak Heru Hartoto, lalu dibayar dengan penuh. Bahkan ini untuk hidup-hidup gantinya yang kemarin, Yos. Kira-kira kan begitu. Sepakat ya Pak Heru Hartoto? Kalau nggak sepakat, saya berhenti di sini, kita diskusi dulu. Bagaimana Pak Heru Hartoto? Kira-kira seperti itu. Kita nggak usah buat susah-susah. Dibuat gampang saja. Dibuat sederhana saja. Itu namanya diperhitungkan. Kalau Pak Heru Hartoto saja memperhitungkan Yosua tenaganya, kulinya, ya, mesake tangannya sampai kecepet apa Pak? Kecepet dongkrak. Ya, sampai abuh. Ya, tetapi mau tetap setia berangkat. Diperhitungkan. Diberi hadiah. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Ini perlu kita ketahui. Ini perlu kita pahami betul-betul, ya. Maka dari itu, masihkah sampean dan saya ini percaya sama Tuhan? Sekarang kan begitu. Kan pertanyaannya kan begitu. Apakah kita seperti Abraham waktu sebelum dia percaya dan melakukan? Dia nurut sama siapa? Sarah. Ya toh, merasa wis enak toh di peksisan wis loro rak popo wis aku wis ikhlas, ibaratnya kan gitu Bu Petrus. Ya. Di masa saat ini pun juga ada Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau buat kita sebagai umat percaya, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap percaya janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Setuju? Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau setuju, ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tujuan dari kitab Roma ini, ya, sebelum saya bahas pembenaran oleh iman, kita pilih karena ada keselamatan, ada tentang hukum Taurat, tentang hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam rencana Allah, ya. Dan yang selanjutnya, surat Roma ini ditulis untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu Bapak Ibu Saudara. Ya. Perhatikan. Yang dapat menangkal, yang dapat memenangkan dari hasil guru-guru palsu itu adalah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan. Yang dapat mengerti, ya, yang dapat melaksanakan, yang dapat mau lalui, orang-orang yang tahu terhadap karakter Yosua, terhadap karakter Pak Heru Hartoto yang memiliki, maaf kata, bengkel salah satu tempat. Di saat Yosua tahu hati dari Pak Heru Hartoto, seorang majikannya, nggak tegelan kalau punya uang, nggak tegelan kalau ada berkat untuk karyawannya, untuk kulinya, walaupun sepi, walaupun pas-pasan, pasti tetap setia. Kalau yang tidak tahu Bapak Ibu Saudara, Pak Heru Hartoto pasti tidak setia. Dan kita pada saat ini bisa di tempat ini, salah satu kita ini setia. Loh, kalau dipikir di Bandungan Sumowono ini, maaf, apa tidak ada gedung gereja? Maaf. Tapi kenapa kita masih bisa dihitung dengan jari tangan, dengan jari kaki, Bapak Ibu Saudara? Kita tetap setia di sini. Dan saya berdoa, di tempat ini,
hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di depan Bapak Ibu Saudara. Setiap acara kerohanian Kristiani adalah kebenaran firman Tuhan. Adalah pengajaran-pengajaran sehat. Kebenaran-kebenaran ilahi yang daripada surga. Injil benar saja yang diberitakan Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada Injil palsu yang diberitakan, tolong. Saya sebagai gembala. Saya sebagai yang bertanggung jawab. Saya terlebih dahulu bisa ditegur Bapak Ibu Saudara. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju gak? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Kembali lagi ke tema dibenarkan oleh iman. Untuk membuktikan bahwa seseorang hanya dapat dibenarkan oleh sebab iman. Sekali lagi mau saya sampaikan. Paulus memakai contoh. Tidak banyak-banyak. Besar harapan kita memahami. Yaitu dua tokoh. Dan kedua-duanya adalah orang yang dihormati oleh umat Israel. Daud ataupun Abraham dihormati Bapak Ibu Saudara. Bahkan kedua contoh itu amat atau sangat mempengaruhi iman orang Israel. Bahkan mempengaruhi juga iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Tentunya kalau kita baca di ayatnya yang ke-1 sampai 8 tadi. Contohnya kan tadi 2, Abraham dan siapa? Dan Daud. Kalau Abraham tadi ya tentang masalah siapa tadi? Hagar. Ya, ngambil gundinya nggak sabar kepengen punya keturunan. Tapi kalau Daud, ya, kalau Daud tadi di ayatnya ke-8, Bu Petrus minta tolong Bu Petrus bacakan 4 ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia. Berbahagialah manusia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang kesalahannya tidak diperhitungkan siapa? Tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Daud nyadari Daud itu dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud waktu jadi raja, ya, lihat istrinya siapa? Uria, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Daud memerintahkan Uria, karena Uria itu pasukan, prajurit ataupun dia juga kepala pasukan. Ditaruh di mana Bapak Ibu Saudara? Kalau perang ditaruh di paling depan Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Uria mati. Istrinya yang namanya Bathsheba akhirnya apa? Dipek. Ya. Dibuat istri Bapak Ibu Saudara. Itu dosa enggak Bapak Ibu Saudara? Dosa. Tetapi dia sadar kesalahannya. Dia bertobat. Lalu dia dengan iman dia percaya dia diampuni oleh Tuhan. Ya. Lalu ada banyak lagi pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan oleh Daud. Ya, seperti pada waktu mau perang kalau kita lihat, ya. Dia nggak punya makan, kehabisan bekal. Akhirnya dia makan roti sajian yang seharusnya roti sajian itu yang makan itu imam. Ya, tapi dia minta bagian dari imam. Itu sebetulnya nggak boleh, nggak berkenan Bapak Saudara. Tetapi karena dia raja, dia ngeyel. Akhirnya apa? Imamnya ngalah. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara dan saya kadang kita ini ngeyel sama orang tua kita. Kadang kita ini ngeyel kepada pembimbing rohani kita. Kadang kita ngeyel kepada orang yang beriman. Ya, tetapi kalau kita ini tahu bahwa itu salah yang kita lakukan, mari kita bertobat. Karena kalau bertobat, ya Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita.
dosa kita ini, ya, yang telah kita ini melakukan. Itu harus kita ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang selanjutnya, Abraham dibenarkan oleh karena iman, bukan perbuatan. Walaupun dalam hal perbuatan, Abraham adalah teladan agung bagi orang percaya, karena Abraham rela mempersembahkan anaknya atas perintah Tuhan. Ya. Rela setelah diberi keturunan, dia dijumpai oleh Tuhan. Anak yang dikasihinya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Tetapi dia percaya, lalu melakukannya. Tadi ya, di ayatnya berapa 3 tadi ya. Dia dibenarkan Bapak Ibu Saudara, ya. Dia dibenarkan. Itu bisa ya dicek Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Tapi nggak usah dibuka ya. Nggak usah dibuka. Itu buktinya Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya, Abraham sudah dibenarkan sebelum apa? Mempersembahkan anaknya. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-6. Ini dalilnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia sudah dibenarkan sebelum dia ini betul-betul membawa anaknya sampai ke sana. Karena percaya itu loh. Lalu betul-betul dilihat oleh Tuhan, dia melakukannya. Ya, dibenarkan. Dalilnya ada di mana? Dalilnya yang ada di Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-6 itu tadi. Ini dalilnya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Semua perbuatan Abraham adalah buah iman. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham di saat dia taat, dia tunduk, itu adalah buah. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara dan saya punya iman enggak? Buah apa yang sudah kita lakukan? Yang tahu kita masing-masing. Kitab Yakobus katakan, ya, Kitab Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-23. Minta tolong bacakan Bu Petrus. Ya. Kita GPDI Yestoya Family ini suka gemar makan firman. Ya, karena di muka bumi ini berlalu, di kemudian hari atau saat ini bisa berlalu. Tapi firman Tuhan yang tidak berlalu. Ya. Yakobus, Bu Petrus minta tolong. 2 ayatnya 23. 2. Ya. Gelap. 23. Iya. Dengan jalan demikian. Perhatikan, dengan jalan demikian. Genaplah nas yang mengatakan. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian yang dirahmati Tuhan seberapapun orangnya, di saat percaya melakukan firman lalu dibenarkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Bukan dibenarkan oleh tetonggone, bukan dibenarkan oleh konco-koncone, tidak. Ya, dibenarkan oleh iman. Maka dari itu mari kita harus melakukan firman. Ya. Kita harus taat melakukan firman. Ya. Bapak Ibu Saudara ya. Lalu selanjutnya, secara pribadi Abraham adalah seorang berdosa, tetapi ia percaya akan hadirnya juru selamat manusia. Kalau kita runut di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-56, Galatia pasal 3 ayatnya 8, dan Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dia percaya. Ya, dosa-dosanya tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, tapi di saat dia mau melakukan, ya, di saat dia mau melakukan, secara pribadi Abraham adalah ya, sebetulnya seorang pendosa. Ya. Itu karena kebaikan Tuhan. Contoh yang kedua, Daud. Daud dibenarkan oleh sebab iman. Sebenarnya Daud adalah seorang apa? Berdosa yang jatuh tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Kalau kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 12, 1 Tawarikh pasal 21, Daud jatuh di dalam dosa tidak hanya sekali,
Tapi bedanya, di saat dia berdosa, dia sadar dan menyadari, dia bertobat lalu melakukan apa yang dimau Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Bagaimana dengan kita? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau puaskan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus sertaku. Betul ya Bu Petrus? Yesus setia. Ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau puaskan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mungkin aku bisa tinggalkan kamu. Mungkin aku bisa tinggalkan kita sekalian yang ada di tempat ini. Dan sebaliknya. Tetapi Yesus tidak tinggalkan. Yesus setia. Mungkin kita berkali-kali kita berdosa. Berkali-kali kita bertobat. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Loh, perhatikan. Contohnya siapa? Contohnya Daud. Berkali-kali berdosa, berkali-kali bertobat, Bapak Saudara. Dan betul-betul tobatnya bukan tobat tomat. Ya, bukan tobatnya bukan tobat tempe. Esok tempe, sore dele, mencela-mencele, tidak. Maksudnya enggak seperti itu, ya. Karena ada contoh yang lain, sudah berdosa, tidak bertobat, malah dodro. Ibaratnya wong wudunen, ya, tinggal mecah, ya, malah reso mecah, malah mekakon. Ya, Bapak Saudara, mekakon sama langsung mecah enak mana anu, Pak Heru Hartoto? Enak langsung mecah. Mekakon itu dia Pak Heru Hartoto, nak mekakon. Ya. Kalau mekakon itu panas dingin, bongko kira-kira gitu, nggak mateng, ya, nggak mateng, nggak apa, nggak mateng, nggak mentah, ganyong kira-kira gitu ya mbaknya ya Pak Heru Hartoto ya. Tahu kalau magel, ya, dalam kitab Wahyu, ya, kalau magel tidak panas tidak dingin, ya. Wudune iki mau apa Pak Heru? Wudune mau mekakon. Kitab Wahyu dikatakan diuntahkan. Upama ana makanan ora panas, ora adem, mogol, wis dipangan diuntahke. Iki kitab Wahyu Bapak Saudara lho. Relevan. Ini perlu kita ketahui. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Lalu selanjutnya mau saya sampaikan. Dari segi perbuatan jelas, Daud tidak layak dibenarkan. Dia tuh berbuat zina, ngambil bojone wong mau dibenarke. Enggak dibenarkan. Tetapi dia dibenarkan karena ia percaya dan mengaku dosa. Perhatikan. Sekali lagi, Daud dibenarkan karena apa? Karena ia percaya, karena Daud percaya. Dia mengaku dosa. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya. Kalau kita baca di dalam tadi ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Ya, dalam kitab, ya, dalam surat Roma ayat pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Itu dalilnya Bapak Saudara. Bukan kita asal bunyi. Ya, ada dalilnya dan ada bukti-bukti ayat yang lain. Dalil-dalil yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Bahkan pada saat ini mau saya sampaikan. Coba bandingkan dengan pencuri yang ikut disalibkan bersama-sama Yesus. Di sebelah kirinya Yesus,
Dan di sebelah kanannya Yesus itu ada pencuri. Tapi yang satu, kita nggak bahas kiri ataupun kanan. Yang sebelahnya Yesus, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia, diselamatkan. Tapi yang sebelahnya satu lagi tidak percaya, dia tidak diselamatkan. Yesus sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, di saat engkau berkata seperti itu, engkau sudah ada bersamaku, sudah ada di Perdius pada saat ini juga. Lu anugerah. Lu itu kan anugerah. Ya. Disalib ini di penghukuman yang sangat luar biasa. Kelasnya sudah di kelas, di atasnya dirajam loh Bapak Petrus. Disiksa loh, disalib di, ya itu berarti salib di peme loh Pak Heru Hartoto. Ya. Di peme. Sampai Yesus diibaratkan kejahatannya. Ya, wis ora ketulungan ibaratnya. Padahal yang dilakukan oleh Yesus tidak berbuat dosa. Tapi di saat kita ini mendapat pembanding, ada sebelah sisi sebelahnya penjahat yang tidak ketulungan kejahatannya. Yang sebelah kiri juga penjahat yang tidak ketulungan kejahatannya. Yang satu percaya diselamatkan. Yang satu tidak percaya tidak diselamatkan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sama-sama orang berdosa. Kita ini benih dari dosa. Bagaimana? Kita mau percaya atau tidak? Kalau kita mau percaya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan yang membenarkan Petrus kami di dalam, tidak. Yang membenarkan Yesus Kristus. Yang membenarkan Allah itu sendiri. Amin. Bagaimana? Mau percaya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau mau percaya dan kita ini mau melakukan, dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Oleh Tuhan itu. Oleh Allah itu sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya. Karena waktu. Ya, yang selanjutnya. Karena waktu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Dari beberapa contoh yang sudah kita ini disampaikan, sudah kita sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya mau saya sampaikan. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Bukan pembimbing rohani yang membenarkan. Bukan bapakmu, bukan saudaramu, bukan tetanggamu, bukan kenalanmu, atau bukan siapa-siapamu. Tetapi saya mau tegaskan, engkau dan aku ini orang berdosa. Yang membenarkan itu Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah sumber. Ya, sumber. Allah itu sumber pembenaran itu sendiri. Kalau kita baca di pasalnya yang ke-8 Roma 8 ayatnya yang ke-33. Nggak usah dibuka. Nanti kita bisa belajar. Nanti kita bisa nikmati lagi di live streaming ini lagi. Ya, karena ini ya juga secara langsung, ya. Perhatikan. Kita berdosa. Sekali lagi, yang membenarkan adalah Allah. Karena Allah adalah sumber pembenaran itu sendiri. Sumber kebenaran itu sendiri. Amin. Itu dalilnya ada di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33. Lalu selanjutnya mau saya sampaikan, kita ini dibenarkan oleh apa? Oleh karena anugerah. Ya, seperti maling tadi, seperti penjahat besar tadi. Itu karena anugerah. Mulutnya dengan hatinya, mulutnya mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Itu anugerah. Di detik-detik terakhir percaya orang lakukan apa-apa lho Pak Heru Hartoto. Percaya tok lho dan melakukan sungguh-sungguh. Ampuni anak Daud. Ampuni Tuhan. Sing satu maido, nek bener-bener kowe Tuhan, selametke kowe dhewe. Maido ngono Bapak Bidara. Ya akhirnya apa ora selamat. Ya, berarti anugerah. Podo-podo sing sisi kanan ngomong, sisi kiri ngomong, tapi yang sisi kanan yang disampaikan kebenaran, yang sisi yang lain yang disampaikan daging.
ya, keinginan umume, Pak kowe bener Tuhan, selametke kowe dhewe sik, engko bar aku gek diselametke, nantang malah Bapak Saudara ya. Ya, anugerah. Ya, dalilnya ada di mana? Dalilnya ada di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Enggak usah dibaca, nanti kita lihat ulang lagi ya. Anugerah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang selanjutnya kita ini dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Ya. Karena apa? Darah Kristus itu menjadi alasan kita. Benar-benar Yesus itu mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Ya, kita nggak bahas darah, tetapi betul-betul mati. Karena ada orang Kristen, mengaku Kristen juga nggak percaya bahwa Yesus itu mati mengeluarkan darah. Ya, itu biar urusannya dia sama Tuhan. Ya, tapi kita supaya dapat dibenarkan, kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati mencurahkan darahnya. Akhirnya setiap minggu pertama kita menikmati darah Kristus. Menikmati apa? Tubuh Kristus melalui apa? Perjamuan kudus. Makanya jangan sia-siakan. Ya, itu gambaran. Lalu selanjutnya, kita ini dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena kebangkitannya. Betul-betul Yesus itu bangkit. Mati 3 hari setelah muridnya datang, Gasik meruput, Maria datang, dikasih tahu sama malaikat Allah, engkau cari, yang engkau cari sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Lalu Maria sampaikan kepada Petrus, Petrus melayu sak kenceng-kencenge nyampe ke konco-koncone. Nyampe ke malah wedi dewe, kira-kira seperti itu ya. Tapi yang jelas kita percaya, dibenarkan oleh karena percaya bahwa Yesus itu adalah bangkit. Kalau tidak bangkit, Pak Heru Hartoto, Bu Christine, Bu Petrus, Mas Muhammad Muthalib, Yosua, Christian, rugi. Kalau nggak bangkit, kita ini memiliki iman percaya kepada Yesus, kita ini rugi. Percuma, omong kosong. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Lah dalilnya ono apa ora? Wah, dalilnya akeh ntriti. Dari dari nubuatan sampai penggenapan banyak. Tapi yang mau saya sampaikan dalilnya di mana? Roma 4 ayatnya yang ke-25. Itu bukti. Coba Bu Petrus bacakan sekali Bu Petrus. Roma 4 ayatnya yang ke-25. Ya, satu ini dibacakan, tinggal 2 lagi nanti selesai. Ayat 25. Roma 4. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran manusia yang berdosa sing ngeyel wis mekakon kuwi mau wis ora iso dikatani, ketemu guru-guru palsu, ahli-ahli Taurat, orang pinter yang keminter, tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan semuanya yang negatif. Lalu dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Perhatikan, dibangkitkan. Bangkit oleh karena apa? Oleh karena apa? Pembenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak lagi bukti-buktinya, tapi ini karena waktu ya, saya mau sampaikan selanjutnya. Sampean dan saya ini orang berdosa. Supaya dibenarkan, kita ini dibenarkan oleh karena apa? Iman sebagai jalan. Dengan imanmu, dengan imannya Abraham, dengan imannya Daud, betul-betul Abraham dapat melahirkan anak di masa tuanya, di masa pensiunnya punya anak, Sare. Walaupun sudah diingkari, walaupun Sare sendiri dia guyu. Alah apa ya bener, aku wis tua, wis menopause, aku sudah duwe anak. Alkitab menulis, tapi melalui iman percaya. Akhirnya dia bisa apa? Iso meteng, iso ngelahirke anaknya. Usianya piro? 90 tahun. Wah, itu kan luar biasa. Jajal wong saiki 90 tahun meteng diisin-isin karo cah cilik. Ya toh? Tapi fakta. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam kitab Roma, surat Roma pasal 5 ayat 1. Enggak usah dibaca. Ya. Yang selanjutnya, kita dibenarkan oleh apa?
Perkataan sebagai kesaksian. Ya, perkataan. Kita percaya. Kita ini dibenarkan di saat kita sekalian percaya kepada Yesus. Kita ini melakukan. Kita ini menjadi saksi, Pak Heru Hartoto. Kita ini seperti ini. Kita sama-sama orang yang percaya kepada Yesus. Percaya sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Bersekutu bersama-sama. Kita menikmati firman Tuhan. Ya seperti ini salah satunya. Ya. Buktinya ini. Tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi ya jigang ongkang-ongkang, ya duduknya di di atas seri, ya ketoblos seri itu Pak, ya ongklang-ongklang, ya naiknya bis tidak di dalam bis tapi malah di atas bis atau di lokomotif, kesampar kesampar terowongan Pak Heru Hartoto, ya bagaimana? Kita harus menjadi saksi. Dalilnya di mana? Banyak sekali dalilnya, ya dalilnya banyak sekali. Di sini mau saya tunjukkan dalilnya ada di Matius pasal 12 ayatnya yang ke-37. Enggak usah dibaca. Karena waktunya sudah overload tapi kurang satu. Ya. Yang selanjutnya kita ini dibenarkan oleh karena apa? Karena perbuatan. Ya, Yakobus 2 ayatnya 21. Minta tolong Bu Petrus, Yakobus 2 ayatnya 21. Ini yang terakhir. Yakobus 2 ayatnya 21. Ketemu? Yakobus 2 ayatnya 21. Yakobus 2 21. Pak Heru Hartoto harus ketemu Rum. Ya? Sudah baca sing keras. Biar di Bu Christine yang baca. Bu Heru yang baca, silakan. Yuk, Yakobus 2 ayatnya 21. Silakan. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Bukti dibenarkan melakukan firman Tuhan. Dijanjikan anak, keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wis brojol, wis gede, wis iso manggul kayu, malah suruh dikorbankan. Abraham mau tidak? Abraham mau. Di saat mau melakukan, Tuhan bisa membuat apa? Tidak Ishaknya yang dikorbankan. Bukan Ishaknya yang disembelih. Bukan Ishaknya yang dipotong lehernya. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi wedus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Di saat Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Allah. Kepada Yesus Kristus. Percayalah. Ujung-ujungnya mari kita koreksi buahnya. Mungkin kita berkata sampai saat ini hidupku kok seperti ini ya. Teruslah jalani hidup bersama Tuhan. Kok rasanya usahaku menghasilkan tidak sebanyak seperti yang aku rencanakan. Teruslah, tetaplah, lakukanlah bersama Tuhan. Kehidupanku seolah-olah tidak ada jalan, sepertinya buntu. Tetaplah bertahan, lakukanlah bersama Tuhan. Terus sampai di mana Tuhan panggil. Di tengah perjalananmu, di tengah imanmu, di tengah iman kita. Kalau Tuhan bisa, tidak jadi Ishak itu dikorbankan. Tidak jadi disembelih, dipotong. Tetapi kambing, tetapi wedus yang dipotong. Saya yakin dan percaya. Di saat kita mau melakukannya, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan membuka harapan-harapan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan.
firman akan terbit dari mana? Dari gelap. Betul ya? Akan menjadi apa? Akan menjadi terang. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi mau saya sampaikan, supaya iman kita ini dibenarkan. Ingat, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita ini dibenarkan oleh karena Tuhan sendiri yang membenarkan. Karena Allah itu adalah sumber. Kita ini dibenarkan itu karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dan kita ini dibenarkan oleh karena darah Kristus. Kita ini dibenarkan oleh karena kebangkitan. Itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita ini dibenarkan oleh karena kita tetap percaya bahwa Dia itu satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Seperti teks lain dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita sekalian ataupun umat manusia. Dan kita ini dibenarkan oleh karena perkataan, kesaksianmu, kesaksianku bersama Tuhan. Dan selanjutnya kita ini dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Oleh karena buah yang kita hasilkan bersama Tuhan. Gusti Yesus Kristus memberkahi. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang